Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik-adik yang berbahagia, teman-teman semuanya yang berbahagia. Pada sore hari ini kita laksanakan yaitu kegiatan acara buka bersama ya. Jadi adik-adik menginginkan agar kita adakan suatu kebersamaan. Nah, untuk itu akhirnya dari hasil musyawarah disepakati diadakan acara buka bersama. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta adik-adik yang berbahagia, puji syukur tentunya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua, yang mana insya Allah Subhanahu wa taala masih pertemuan kita ya di bulan suci Ramadan ini di tahun 1446 Masehi. Maaf ya, di tahun 1446 Hijriah atau Masehinya adalah 2025 Masehi. Adik-adik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh-boleh saja ya kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita juga mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan juga kita nggak lupa mengucapkan sholawat dan salam semoga tetap pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, adik-adik semuanya tanpa terkecuali, kita boleh-boleh saja mengadakan suatu kegiatan yang intinya sebenarnya ini adalah ekstra ya. Buka bersama itu ekstra, kegiatan ekstra. Beberapa hari yang lalu kami juga mengikuti buka bersama, bahkan ada salah satu sahabat ya itu menyiapkan 1000 porsi ya untuk acara buka bersama. Dia berkeyakinan bahwa sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, barang siapa memberikan buka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang kita beri buka tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari orang yang kita beri buka tersebut. Nah, atas dasar itu orang-orang yang dermawan ya, biasanya berbagi rezeki ya, bahkan di jalan-jalan ya, sepanjang jalan itu banyak sekali orang yang bagi istilahnya itu takjil ataupun sekedar untuk melepaskan buka ataupun berbuka puasa. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya kegiatan ekstra dalam arti ya kita melaksanakan ini baik, tetapi jangan gara-gara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstra seperti ini akhirnya kita mengabaikan kegiatan-kegiatan yang wajib. Maksudnya jangan sampai kita melaksanakan kegiatan-kegiatan buka bersama akhirnya sholat maghribnya teledor. Gak bedanya kita adakan rekreasi bersama ya,
di sebuah pantai. Akhirnya sering kadang-kadang terjadi anak-anak ya itu ibadahnya teledor. Padahal kita ketahui bersama bahwa anak 7 tahun itu sudah disuruh melaksanakan ibadah sholat bagi kaum muslim. Nah, manakala sudah 10 tahun belum amalkan ibadah sholat, itu disuruh memukul dalam arti yang tidak menyakiti fisiknya, supaya ada unsur jerah ataupun takut. Adik-adik yang berbahagia, ini pelajaran berharga bahwa kebersamaan itu penting. Ya, kebersamaan itu penting, dan karena itu jangan tinggalkan kita ini suatu kebersamaan. Ya, kebersamaan itu indah. Dengan adanya momen-momen seperti ini, insya Allah kita akan merasa satu iman, ya, satu akidah, satu tujuan, yaitu untuk menciptakan ketakwaan dalam arti yang sesungguhnya. Pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang kita peroleh dari ibadah puasa ini diantaranya melatih jiwa kita supaya berlaku jujur, ya. Karena hakikatnya orang puasa itu yang tahu hanya Allah dengan dirinya sendiri, ya. Seandainya dia ke kamar minum itu nggak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga malaikat yang mendampinginya mencatat amal baik dan buruk, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Betapa pentingnya suatu kedisiplinan ataupun suatu kejujuran, ya. Kadang-kadang ini sulit untuk dipraktekkan, ya. Karena pernah terjadi berada di masjid, adakan kegiatan sholat, padahal itu jelas namanya anak-anak, itu suara kentut, jelas positif suara kentut, bahkan imamnya itu dengar, ya. Dari jamaah, karena jamaahnya cuma terbatas, ditanya siapa yang kentut tadi, ternyata nggak ada yang ngaku, ya. Maksud imam tersebut siapa yang kentut berarti batal sholatnya, tetapi nggak ada yang ngaku. Saya tidak, dan saya tidak. Makna sebuah kejujuran. Nah, dengan puasa ini pun, ya, terkadang ada, ya, di antara anak-anak, bahkan mungkin orang yang bukan anak-anak lagi, ya, kelihatannya puasa, tetapi di satu sisi, ya, dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Udah, itu urusan masing-masing, yang penting kita semua mengurusi diri kita sendiri. Karena puasa itu hakikatnya Allah yang menentukan dan Allah yang memperhitungkan segala pahalanya. Ibadah yang lain-lain itu karena untuk dirinya sendiri, tapi puasa itu kata Allah untukku dan aku yang akan menentukan diterima atau tidaknya. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah SWT, kita menunggu, indahnya menunggu untuk berbuka di waktu bulan puasa ataupun di saat kita puasa. Sebenarnya bukan hanya bulan puasa saja, nanti ada juga puasa Syawal setelah Lebaran selesai. Itu bisa dilaksanakan 7 hari. Ya, kita sudah melaksanakan puasa 1 bulan full, ya, mungkin yang full, yang belum berarti punya utang, ya, karena puasa wajib itu untuk Ramadan dilaksanakan 1 bulan, ya. Untuk yang wanita janganlah bersedih, janganlah bersusah payah, janganlah istilahnya itu merasa kurang enak segala macam, ya. Itu kalau memang sudah wanita usia subur itu terkadang, ya, ada saja yang
berhalangan, sehingga mempunyai hutang ya karena memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menyengaja hutang, tetapi karena sesuatu yang dikasih kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak boleh berpuasa karena sesuatu lain hal ataupun sedang berhalangan. Jadi itu harus kita terima dengan lapang dada, dengan senang hati. Adik-adik yang berbahagia, mungkin beberapa menit lagi itu kita berbuka, ya jangan sampai lupa ya kita berdoa sebelum berbuka dan juga setelah selesai berbuka, ya. Dan juga perhatian khusus ya kaitannya dengan makan minum, kita tidak boleh terlalu berlebihan karena banyak sekali dampak yang diperoleh kalau kita makan atau minum berlebihan. Nah, diantaranya juga menimbulkan penyakit, ya, kemudian hilangnya rasa sosial ataupun kasih sayang terhadap sesama, ya. Kemudian juga sulit untuk menerima hikmah dan juga bisa menimbulkan beberapa penyakit. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan mudah-mudahan tahun depan kita masih dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Untuk itu mari sama-sama kita tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Astaghfirullahaladzim kepada Allah saya ucapkan, dan kepada teman-teman semuanya, kepada adik-adik semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan yang sudah saya sampaikan kepada adik-adik, kepada teman-teman semuanya. Nggak ada maksud kami untuk menggurui, tetapi kita sama-sama mengingatkan. Itu saja, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.